Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tahta es dingin. Senyuman di wajah King Hai, yang dipenuhi dengan kemalasan, tiba-tiba berubah saat sosok halus, anggun, dan berpakaian putih itu muncul. Dia menarik tangannya dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergetar. Dia melarikan diri dari ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan cepat mundur. "Kamu siapa? Anda berani campur tangan dalam urusan Hall of Soul saya?" Teriakan marah keluar dari mulut King Hai saat dia mundur. Ruang yang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berpakaian putih itu dengan jelas muncul di depan mata semua orang. Wanita itu mengenakan gaun putih. Melihat dari kejauhan, dia menunjukkan sikap yang sangat halus. Rambut putih salju panjangnya jatuh ke pantatnya yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut seputih saljunya terbawa angin, tampil elegan dan memikat. Karena posisinya, banyak orang tidak dapat melihat penampilan persis wanita ini. Namun, dari pinggangnya yang bugar dan halus, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Xiao Yan tentu saja tidak akan menganggap sosok ini asing. Siapa lagi orang ini selain Little Fairy Doctor? Apakah kamu berhasil? Xiao Yan tercengang saat melihat ke arah dokter peri kecil, yang muncul tepat pada waktunya. Dia akhirnya bertanya karena terkejut. Dokter peri kecil menoleh. Dia mengungkapkan senyumnya yang indah saat matanya yang indah menatap Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan mengerutkan bibirnya menjadi lengkungan yang mempesona. Setelah itu, matanya tiba-tiba menyadari sisa-sisa darah yang masih tertinggal di sudut mulut Xiao Yan. Segera, hawa dingin ditambahkan ke busurnya. Dia dengan lembut bertanya, "Apakah dia yang melukaimu?" "Bersantai. Orang yang melukaiku menderita cedera yang 10 kali lebih serius dari cedera saya." Xiao Yan tersenyum. Matanya dengan hati-hati mengukur dokter peri kecil di depannya, dan dia menemukan bahwa dia tidak lagi dapat mendeteksi kekuatan tepat pihak lain. Pada saat ini, perasaan yang diberikan dokter peri kecil padanya seperti danau yang sunyi dan tak terduga yang tidak memungkinkan seseorang untuk melihat dasarnya. "Kekuatanmu? Anda telah melanggar kelas Douzun." Suara Xiao Yan mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dokter peri kecil sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa sangat sehat. Tubuh racun yang menyedihkan, yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun, jatuh di bawah kendalinya ketika poison dan terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tentang racun tubuhnya yang secara tidak sengaja meletus dan menyebabkan kematian. Tubuh racun yang menyedihkan tidak lagi menjadi pedang bermata dua. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. "Kamu juga bersekongkol dengan Xiao Yan." Ekspresi King Hai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiao Yan berbicara dengan gembira dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil akhirnya menoleh perlahan setelah mendengar tangisan King Hai. Mata cantiknya menyapu dirinya. Setelah itu, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. "Masalah ini adalah dendam dengan Hall of Souls dan Xiao Yan saya. Harap pikirkan 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, kamu mungkin berakhir dengan menyinggung faksi yang kamu tidak mampu menyinggung hanya untuk keuntungan sesaat." King Hai dengan serius berteriak. Ekspresi marah melintas di mata King Hai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain memperkuat ruang dengan tangan kosongnya, sepertinya kekuatan orang lain sedikit lebih kuat darinya. Namun,
Dia tidak tahu apakah dia telah melangkah menjadi bintang 3 Douzun. Bagaimana mungkin begitu banyak ahli yang membantu bocah ini? 2 Douzun. Bahkan Hall of Soul saya tidak bisa menganggap enteng ini. Hati King Hai agak khawatir dan tidak pasti saat tatapannya menyapu Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana Xiao Yan bisa membuat 2 elit Douzuns menjadi pengawalnya, mengingat dia lahir di tepi benua. Hall of Souls. Aku belum pernah mendengarnya, bahkan jika aku pernah, itu bahkan tidak sepenting sehelai rambutnya. Dokter peri kecil hanya tersenyum dan menjawab di hadapan ancaman King Hai. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar ini. Tampaknya King Hai akan melompat-lompat. Kata-kata ini terlalu mengejutkan. Seperti yang diharapkan, kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika ekspresi King Hai berubah suram. Cahaya berwarna biru berkedip-kedip di tangannya yang keriput seperti cakar elang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara yang padat, "Kalau begitu, izinkan diri yang mulia ini untuk menguji apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini." Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini kepadaku untuk berurusan dengan. Setelah mendengar teriakan King Hai, 9 ahli lainnya dari Aula Jiwa, yang berdiri di langit tidak jauh, segera menanggapi secara serempak. Mereka perlahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiao Yan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini semuanya cukup kuat. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tian Shi, pemimpinnya, yang dipanggil Ganda, memiliki kekuatan bintang 7 Dozong. Yang lain sedikit lebih lemah, tapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiao Yan berada pada kondisi puncaknya, dia masih bisa melawan mereka. Namun, sepertinya akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. Dokter peri kecil melirik sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Segera, itu menyebar bersama angin, berubah menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Secara kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiao Yan. Kabut berwarna abu-abu ini tidak tebal dan orang bisa melihat dengan baik melalui itu. Orang-orang di luar bisa dengan jelas melihat Xiao Yan yang ada di dalamnya. Namun, tidak ada yang berani untuk maju karena siapapun yang mengetahui barang-barang mereka dapat mengetahui bahwa kabut berwarna abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. Kelompok 9 orang ganda itu memandang kabut berwarna abu-abu. Setelah itu, mereka saling berhadapan. Mereka bisa mengendus semacam perasaan berbahaya di dalam kabut. "Kamu," sebuah kesuraman melintas di mata Ganda. Tatapannya beralih ke temannya. Dia menunjukkan jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi pria berpakaian hitam berubah sedikit saat mendengar ini. Namun, di bawah wajah Ganda yang gelap dan suram, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan memanggil Douki di dalam tubuhnya. Douki melilit tubuhnya sebelum dia dengan hati-hati melakukan kontak dengan kabut berwarna abu-abu. Desis-mendesis. Douki di tubuh pria berpakaian hitam baru saja melakukan kontak dengan kabut abu-abu ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Warna keabu-abuan melonjak ke wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu buru-buru mundur dengan ngeri. Setelah itu, dia duduk di langit dan mengedarkan doukinya untuk mengeluarkan racun. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda langsung berubah. Teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut abu-abu ini. Melihat bahwa orang-orang ini tidak berdaya, dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Mata cantiknya beralih ke King Hai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya.
Orang tua ini sedang berpikir untuk menangkap Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Saya juga berpikir untuk menguji seberapa kuat sebenarnya seorang elit Douzun. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Dokter peri kecil tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu bertahan di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit riak sementara Dou Qi abu-abu mengalir. Ekspresi King Hai menegang saat melihat ini. Segera, keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk tampil di depan dokter peri kecil. Tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak spasial yang kuat dan meraih leher panjang Little Fairy Doctor. Dokter peri kecil dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam King Hai. Dou Qi abu-abu yang tersisa di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu, jari-jarinya yang panjang menekan langit yang kosong, dan dia menekannya ke tubuh King Hai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi King Hai berubah sedikit ketika dia menghadapi Dou Qi abu-abu di tangan dokter peri kecil. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya ketika Dou Qi abu-abu itu bergegas. Bang! Cahaya berwarna biru melonjak di tangan King Hai. Setelah itu membawa kekuatan spasial yang beriak saat tinjunya dengan keras menabrak tangan dokter peri kecil. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam gelap terbuka di langit. Tubuh cantik dokter peri kecil bergetar sementara King Hai mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. King Hai menstabilkan tubuhnya. Namun, ekspresinya sangat jelek. Dou Qi yang luas dan mungkin di dalam tubuhnya melonjak. Setelah itu, diaglomerasi di telapak tangannya. Sesaat kemudian, dia bisa mendengar suara mendesis. 3 pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. Bau darah meresap ke dalam pilar darah. Jenis uap racun apa yang ada di tangan wanita ini? Apakah ini menakutkan? Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah memaksakan racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun yang mematikan. Dokter peri kecil tidak mengejar setelah memaksa King Hai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekelilingnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tian Huo Zunze juga muncul saat ini. Xiao Yan terluka. Kami kalah jumlah dan seharusnya tidak terus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tian Huo Zunze berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul. Dokter peri kecil sedikit mengangguk. Tempat seperti ini memang tidak cocok untuk tinggal lama-lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiao Yan dan pergi. Tian Huo Zunze memandangi udara dingin yang menyebar di langit dan berbicara. Tian Huo Zunze tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Bang! Pukulan itu menabrak kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Kabut dingin yang tebal dengan cepat menipis. King Hai Zunze, serang. Jangan biarkan mereka kabur. Tian Xuangzi juga mengerti maksud kelompok Xiao Yan setelah melihat ini. Ekspresinya menjadi dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiao Yan berhasil melarikan diri pada akhirnya? King Hai mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu bahkan tanpa Tian Xuangzi membuka mulutnya.
Keduanya berkedip, berubah menjadi bayangan cahaya saat mereka dengan kejam bergegas ke Tianhuo Zunze di bawah, membawa kekuatan spasial yang perkasa. Ci! Kedua sosok itu baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tianhuo Zunze. Dia melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar. Karena mereka takut akan keampuhan racun ini, baik Tian Shuangzi dan King Hai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Tianhuo Zunze sekali lagi melayangkan pukulan tanpa ampun sementara kedua sosok itu berhenti. Setelah melontarkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang menembus langit akhirnya menampakkan sebuah terowongan. Kegembiraan muncul di mata Tianhuo Zunze saat melihat ini. Dia menarik Xiaoyan ke arahnya saat dia berteriak kepada dokter peri kecil di belakangnya, "Ayo pergi!" Tangisan Tianhuo Zunze baru saja terdengar ketika dia meraih Xiaoyan dan memimpin untuk bergegas melalui terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi. Riak spasial yang padat menyebar darinya. Tidak terduga bahwa tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Saya salah hitung. Desahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Tahta es samar-samar muncul dari luar angkasa. Ada sosok berjubah putih di singgasana yang perlahan berdiri. Udara dingin melonjak di sekitar mereka. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.